Jadi warisan budaya daerah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari suatu daerah yang diwariskan dari nenek moyang, yang mengandung nilai sejarah, seni, adat, serta kepercayaan masing-masing. Nah, warisan budaya itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada warisan budaya benda dan warisan budaya tidak benda. Warisan budaya benda itu apa aja sih, Bu? Yang ada barangnya. Iya, yang ada wujudnya. Contohnya ini. Siapa yang tahu gambar ini? Gambar apa? Candi. Candi Singosari. Letaknya di mana? Singosari. Singosari. Nah, ceritanya dari Candi Singosari ini sebuah bukti penghormatan untuk Raja Kertanegara. Corak dari candi ini yaitu Hindu Buddha. Selanjutnya contoh warisan budaya benda ada arca Dwarapala. Ini juga terletak di Candi Singosari. Yang ketiga ada topeng Malangan. Siapa yang tahu tari topeng Malangan? Tahu ya semuanya. Saya ini rata-rata anak Malang ya. Ada juga batu prasasti Dinoyo. Nah, ini peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan tahun 760 Masehi. Dan ini menjadi bukti sejarah tertua yang ada di Malang. Siapa yang tahu ini gereja di mana? Di kayu tangan. Ya, di Kayu Tangan. Ini juga salah satu bukti sejarah yang ada di Malang. Selanjutnya budaya tak benda. Siapa yang tahu Megengan? Tahu. Nah, Megengan itu juga salah satu budaya atau warisan budaya yang tak benda. Ini juga dari nenek moyang dulu. Megengan itu menahan diri, jadi biasanya itu Megengan dilaksanakan sebelum puasa, makan-makan bareng kayak gitu. Nah, ini tari apa ini? Tari Apa ya? topeng. Tari Malang. Tari bapang. Tari Bapang. Nah, tari Bapang ini juga menjadi salah satu contoh warisan tak benda. Oke, sekarang Bu Firnan mau nanya nih, gimana sih caranya kita menjaga atau melestarikan warisan budaya tersebut? Ada yang tahu? Selalu melaksanakan mengikuti budaya-budaya di sekitar, tentunya Megengan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada cara-caranya, cara menjaga budaya daerah. Baiknya bisa dibaca itu. Cara menjaga budaya daerah: 1. Mempelajari budaya sendiri, seperti mengenal tarian tradisional, memahami cerita rakyat. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan tradisional seperti Megengan, kenduri atau sedekah bumi, serta memasak makanan khas daerah bersama orang tua. Yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seni budaya juga menjadi sarana penting untuk mengenalkan dan melatih kecintaan terhadap budaya daerah. Oke, sekarang dilihat di poin kedua, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa digarisbawahi, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga harus melestarikan atau kadang-kadang menggunakan bahasa daerah yang ada di diri kita. Soalnya bahasa daerah itu menjadi bahasa ibu kita. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang Bu Firna mau membagikan LKPD atau tugas. Ini tugasnya kelompok ya. Nanti absen 1 sampai 4 kelompok 1, absen 5 sampai 8 kelompok 2. Dikerjakan secara berkelompok. Udah. Oke, anak-anak dilihat dibaca ya.
Kearifan lokal Malang, ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi daerahku kebanggaanku, kelas 5. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Retno. Rumahku di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang. Nah, teman-teman, di dalam buku ini aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang budaya daerah, kearifan lokal yang ada di Malang. Simak baik-baik ya teman-teman. Aku akan menjelaskan dengan benar dan perlahan. Nah, teman-teman, warisan budaya lokal atau kearifan lokal Malang itu terdiri dari dua macam, yaitu warisan benda dan warisan tak benda. Nah, warisan benda itu adalah warisan yang berbentuk atau berwujud benda padat seperti candi, patung, bangunan, prasasti, dan sebagainya. Kalau warisan tak benda itu warisan dari nenek moyang yang tidak bisa disentuh, tetapi spiritualnya dapat kita rasakan. Nah teman-teman, apakah kalian tahu gambar di samping itu apa? Yap, benar. Itu adalah gambar Candi Singosari. Jadi, Candi Singosari ini merupakan candi peninggalan Kerajaan Singosari dari abad ke-13 yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini merupakan bukti kejayaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang dibuat untuk menghormati Raja Kertanegara. Nah, teman-teman, Candi Singosari ini berlokasi di Singosari dan dekat sekali dengan jalan raya. Candi Singosari ini merupakan warisan budaya lokal Malang yang berbentuk benda. Karena apa? Karena wujudnya benda padat dan dapat kita raba dan kita lihat. Warisan budaya lokal Malang yang berbentuk benda apalagi ya? Nah, benar, batik Malangan. Jadi, batik Malangan ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kota Malang yang sedang diusahakan untuk diperkuat lagi identitasnya. Banyak ragam batik khas Malang loh yang telah dikembangkan dari berbagai daerah di Malang Raya. Antara lain batik Druju, batik Celaket, batik Blimbing, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan kearifan lokal budaya Malang loh teman-teman. Karena apa? Karena batik ini asli buatan orang Malang. Selanjutnya, warisan budaya benda Malang yaitu Batu Prasasti Dinoyo. Batu Prasasti Dinoyo ini merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sanskerta yang berasal dari tahun 760 Masehi. Batu prasasti ini menjadi bukti sejarah tertua tentang Malang sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Warisan budaya benda selanjutnya yaitu Gereja Kayu Tangan. Seperti pernah melihat bangunan ini? Ya, tentu saja itu di daerah Kayu Tangan. Jadi, Gereja Kayu Tangan itu dibangun pada tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya merupakan
tempat ibadah untuk warga Eropa, khususnya bangsa Belanda yang tinggal di Malang. Selanjutnya yaitu topeng Malangan. Topeng ini berasal dari kayu dicat berwarna cerah yang digunakan dalam tari topeng Malangan. Topeng ini diukir secara manual dan memiliki nilai seni yang tinggi, memiliki tokoh-tokoh dalam Panji Jawa. Selanjutnya yaitu Arca Dwarapala. Nah, Arca Dwarapala ini merupakan patung penjaga gerbang kerajaan yang berbentuk raksasa besar yang terletak tidak jauh dari pelataran Candi Singosari. Nah, sekarang ini Arca Dwarapala ini berada di pelataran Candi Singosari. Arca ini melambangkan kekuatan dan perlindungan di kerajaan Singosari. Selanjutnya yaitu warisan budaya lokal Malang yang tak benda. Yang pertama ada upacara adat. Upacara adat Kasada ini merupakan tradisi tahunan masyarakat suku Tengger di kawasan Gunung Bromo. Termasuk wilayah Malang juga loh Gunung Bromo itu. Nah, masyarakat ini akan mempersembahkan hasil bumi ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur. Upacara ini merupakan warisan budaya tak benda yang diakui secara nasional dan dipercayai oleh masyarakat lokal. Warisan budaya tak benda selanjutnya yaitu Tari Bapang. Tari Bapang Malangan ini merupakan bagian dari pertunjukan wayang topeng Malangan, yaitu seni pertunjukan tradisional yang berkembang di wilayah Kabupaten Malang, terutama di daerah Jabung, Tumpang, dan Pakisaji. Nah, nama Bapang ini berasal dari salah satu tokoh antagonis dari cerita Panji, yaitu Prabu Bapang, raja dari kerajaan Bantarangin. Tokoh ini atau Bapang ini dikenal sebagai tokoh yang sombong, keras, dan berwatak jahat. Nah, tarian Bapang Malangan ini sangat eksis di kota Malang ataupun di kancah internasional karena tari Bapang ini telah diakui secara negara. Oke. Warisan budaya lokal Malang yang berbentuk tak benda yang terakhir yaitu upacara megengan. Familiar sekali ya acara megengan ini. Jadi, megengan itu berasal dari kata Jawa yaitu megeng yang berarti menahan diri. Upacara megengan ini merupakan tradisi menyambut bulan Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan hati, saling memaafkan antar saudara dan warga desa setempat, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melaksanakan Ramadan. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Goodbye. Sekarang Bu Firna punya pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan 3 budaya khas daerah Malang, terutama di daerah Singosari? Warisan budaya. Berot. Ada lagi? Singosari khususnya. Candi, Singosari. Ada lagi apa? Yuk. kolam renang, Kolam renang apa? Kendada.